lagi dengan Kak Andi, Kak Andin, Kak Radit. Nah, hari ini kita mau beribadah. Tapi sebelum beribadah, mari adik-adik duduk tenang di tempat duduk adik masing-masing. Kita akan bersatu teduh. Sikap doanya, mari kita bersatu teduh. Bersatu teduh, dimulai. Bersatu teduh, selesai. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus dari KC 216. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Dengar Panggilan Tuhan dari Kidung Ceria 213. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama puji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Berikutnya kita mau nyanyi lagu apa ya Kak? Taat Kak Andin. Karena tema kita hari ini yaitu setia dan taat. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Taat. Adik-adik, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan sudah boleh menjaga, menyertai kami hingga kami boleh memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan ada bersama kami, menyertai dan melindungi kami, agar dalam jalannya ibadah ini kami boleh benar-benar fokus, boleh benar
benar-benar mengarahkan hati kami kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 17. Mazmur 145 ayat 17. Lembaga Alkitab memberi judul Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan Mazmur, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan lagu Daniel. Kita akan belajar lagu baru ya, Iya, Kak. lagu baru, Kak. Jadi adik-adik perhatikan ya, kita belajar pelan-pelan ya, Kak ya. Oke. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sertailah firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Daniel 1 ayat 6-17. Daniel 1 ayat 6-17. Di sana setelah adik-adik baca, di Alkitab tertulis ada 4 orang. Ada beberapa orang Yehuda. Adik-adik sebutkan siapa saja yang. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini cerita firman Tuhan terambil dari Daniel pasal 1 ayat 6-17. Daniel pasal 1 ayat 6 sampai ke ayat yang ke-17. Di Alkitab tertulis ada beberapa orang Yehuda. Ada yang tahu? Ada beberapa orang Yehuda? Ada yang pernah kenal? Ada yang pernah tahu? Ada
di Alkitab ada tertulis, di Asal yang ke-6 ada tertulis ada 4 orang Yehuda. Yang pertama Daniel. Daniel memiliki arti Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua tertulis juga nama Hananya yang memiliki arti Tuhan adalah pengasih. Yang ketiga Misael yang memiliki artinya adalah siapa ada sama seperti Allah. Misael merupakan memiliki arti siapa yang sama seperti Allah. Terus di Alkitab juga tertulis dan Azaria artinya adalah Tuhan yang menolong. Seperti arti namanya Daniel, Hananya, Misael, Azaria adalah pemuda-pemuda Israel yang hebat, yang luar biasa hebat, yang perbuatannya mengikuti perintah-perintah Tuhan, pandai, cerdas, kuat, dan rajin belajar. Adik-adik pasti ingin seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pasti adik-adik ingin seperti mereka. Karena mereka merupakan orang-orang yang hebat. Mereka dipilih oleh Raja Nebukadnezar. Daniel, Hananya, Misael, Azaria sangat senang bisa bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Setelah tinggal di istana Raja Nebukadnezar, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria mengalami masalah. Masalah mereka yang pertama, nama-nama mereka harus diganti ke dalam bahasa orang Kasdim. Daniel diganti namanya menjadi Beltsasar. Hananya diganti namanya menjadi Sadrak. Misael diganti namanya menjadi Mesak, dan Azaria pun juga diganti namanya menjadi Abednego. Nah, adik-adik, untuk masalah yang kedua yang dialami oleh mereka, yaitu di istana tempat tinggal mereka bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang menyembah kepada para dewa. Jadi mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak percaya Allah. Bahkan mereka menyembah rajanya, Raja Nebukadnezar. Terus masalah yang ketiga, yaitu Daniel dan teman-temannya harus makan dan minum dari makanan dan minuman yang sama dengan makanan dan minuman yang diberikan untuk raja. Dan Daniel dan teman-teman tidak mau makan makanan itu karena makanan itu telah didoakan dan mereka berdoa kepada para dewa. Lalu Daniel minta kepada pemimpin pegawai istana yang bernama Apenas agar selama 10 hari mereka makan sayur dan air putih saja. Dan saat itu juga pemimpin pegawai istana yang bernama Aspenas
kan keinginan Daniel dan teman-temannya untuk makanannya diganti sayur-sayuran dan air putih saja. Dan mereka juga tidak lupa berdoa kepada Allah supaya mereka menjadi sehat dan kuat. Tahukah adik-adik mengapa Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria tidak mau mengikuti perintah atau peraturan dari raja? Karena mereka mau hidup patuh kepada perintah Allah, dan mereka sangat-sangat mengasihi Allah. Sebab itu, sekalipun mereka bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka tetap percaya dan patuh kepada perintah-perintah Allah yang diajarkan oleh Allah. Mereka yakin Allah pasti menolong mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, saat ini kita belajar bahwa setiap orang percaya harus hidup setia dan taat pada Allah. Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah tidak harus diucapkan, melainkan perlu dibuktikan melalui tindakan nyata kita kepada Allah. Setiap orang yang setia dan taat kepada Allah pasti melakukan apa yang diperintahkannya, apa yang diajarkan Allah kepada mereka. Allah selalu menghendaki agar anak-anaknya rajin berbuat baik, seperti menolong, suka menolong, berkata jujur, menolak perbuatan yang menyakiti teman lain, menyakiti hati teman, terus setia beribadah, serta taat dan patuh apa yang diperintahkan orang tua. Taat dan patuh pada orang tua, rajin sekolah, terus menolong orang yang lebih tua daripada kita, menolong kakek, menolong mama, papa. Adik-adik mau kan seperti Daniel dan teman-temannya, Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria? Adik-adik pasti mau kan seperti mereka. Oleh karena itu, mulai saat ini kita sama-sama belajar untuk setia dan taat pada Allah. Kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk sebagai contoh dengan setia dan taat kepada Allah. Kita belajar mulai dari diri kita sendiri dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dengar-dengaran pada nasihat orang tua, guru di sekolah, bahkan kakak layan. Semua perbuatan baik itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita kelak. Karena itu, tetaplah setia dan taat kepada Allah dengan rajin berbuat kebaikan dalam hidup kita. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita saatnya doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami selalu saat ini sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang Daniel, tentang Hanania, Misael, dan Azaria. Ya Tuhan, berikanlah kami perlindungan-Mu, berikanlah kami kekuatan-Mu, berikanlah kami agar selalu taat akan perintah-Mu ya Tuhan, agar bisa seperti
Dania beserta teman-temannya Tuhan, untuk selalu taat dan percaya akan-Mu. Tuhan Yesus, jagalah kami selalu ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam aturan yang sudah Engkau buat ya Tuhan, di dalam firman-Mu ya Tuhan. Peraturan-peraturan yang sudah Engkau buat ya Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan untuk berproses, untuk tetap selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat kepada aturan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, tegurlah kami ya Tuhan, bila kami melanggar perintah-Mu ya Tuhan, bila kami menolak akan perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan selalu tetap mengasihi orang-orang yang sekitar kami ya Tuhan, meskipun mereka beda keyakinan, beda agama dengan kita ya Tuhan. Kita akan selalu merangkul mereka ya Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka dengan kita ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan, untuk khususnya GPIB Bukit Harapan ya Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, berkatilah Bu Pendeta, berkatilah majelis, dan berkatilah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Sertailah mereka ya Tuhan, berkatilah setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dan berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Sembuhkanlah keluarga kami bila ada keluarga kami yang lagi sakit ya Tuhan. Jagalah mereka selalu ya Tuhan. Jagalah kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, adik kami dan kakak kami ya Tuhan. Sertailah mereka ya Tuhan. Lindungilah mereka ya Tuhan, dan berkatilah mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Berkatilah pendidikan kami ya Tuhan. Meskipun saat ini kami sudah tatap muka ya Tuhan, udah sekolah tatap muka, tapi kami tetap selalu bersyukur ya Tuhan, karena sekolah kami sudah tatap muka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, juga lindungilah kami ya Tuhan, dan jauhkanlah virus-virus ini selalu ya Tuhan, agar kami tetap bisa beraktivitas kembali seperti normal, seperti biasanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami ya Tuhan bila kami sedang sakit ya Tuhan. Jagalah kami ya Tuhan, sembuhkanlah kami ya Tuhan, dan juga sembuhkanlah teman-teman kami yang jika sedang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, meskipun ibadah ini lewat online ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Semoga ibadah ini, semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Layan atas firman, tentang kebenaran firman Tuhan, bisa mengajarkan kami banyak hal ya Tuhan, bisa menjadi pembelajaran kami untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga tak lupa juga ingin seperti Daniel, Azaria, Mikael, dan Hananya ya Tuhan, untuk selalu setia dan taat atas perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah mengajarkan kami banyak hal ya Tuhan, dan bantu kami ya Tuhan agar selalu tetap patuh atas perintah-perintah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan dulu
Uang persembahannya kemudian bisa dititipkan ke orang tua yang ada di rumah. Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi Apabila Kita Sukacita. Untuk persembahan ini dan berkati gereja ini dan nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Dengar Hai Kawanku. Adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Adik-adik, jangan lupa untuk patuh dan taat akan perintah Tuhan. Adik-adik, jangan lupa untuk melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan hari ini, untuk selalu patuh, taat akan perintah Tuhan, untuk selalu memulai dari diri sendiri untuk rajin berdoa, berbuat baik, taat pada perintah orang tua, rajin membaca Alkitab, taat pada guru yang ada di sekolah, bahkan taat membantu, menghormati kakak layan. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu mengikuti perintah yang diajarkan Tuhan Yesus. Adik-adik, satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan, atas bimbingan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami saat ini sudah belajar banyak hal ya Tuhan tentang Daniel dan teman-temannya ya Tuhan, Daniel, Azaria, Misael, dan Hanania. Semoga kami bisa mengikuti jejak mereka ya Tuhan, bisa mengikuti mereka ya Tuhan untuk selalu taat akan perintah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas ibadah ini ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah ini mulai awal hingga akhir ya Tuhan. Meskipun lewat online, terima kasih ya Tuhan, Kau tetap selalu membimbing kami untuk selalu tetap mengajarkan kami tentang perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.